Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Subhan SHI MSI selaku Dewan Penguji. Yang kami hormati Bapak Rois Mustafa SEMEC DEF selaku Coach dan Moderator. Kemudian yang kami hormati Ibu Ana Rusmiati Triwima SAG selaku Mentor. Langsung saja dikarenakan waktu yang terbatas, di sini kami akan mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi yang berjudul Meningkatkan Disiplin Belajar Siswa dalam Pengumpulan Tugas melalui Pendekatan Apresiasi dan Konsekuensi pada Pembelajaran Al-Quran Hadis di Man 1 Sleman. Setelah melewati beberapa analisis, yaitu analisis APKL, kemudian dikerucutkan analisis USG, kami menemukan core isu yaitu kurangnya disiplin belajar siswa Man 1 Sleman dalam mengumpulkan tugas. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, saat saya pertama penempatan di Man 1 Sleman, mengikuti sidang kenaikan kelas, bahwasanya masih terdapat beberapa nilai rapot siswa di bawah KKM. Dan setelah dan konfirmasi dari guru mapel, ternyata siswa tersebut jarang mengumpulkan tugas. Dan hal ini salah satu indikasi kurangnya disiplin belajar siswa Man 1 Sleman dalam mengumpulkan tugas. Dan tentunya hal ini berdampak terhadap kebiasaan siswa dalam menunda mengumpulkan tugas dan menghambat penilaian guru. Dan selanjutnya untuk isu ini akan diterapkan pendekatan apresiasi dan konsekuensi bagi siswa. Kemudian terkait rancangan kegiatan, ada 6 tahapan yang akan kami lakukan. Yang pertama, persiapan dan konsultasi dengan mentor. Kemudian yang kedua, perencanaan penerapan apresiasi dan konsekuensi. Kemudian yang ketiga, sosialisasi. Yang keempat, pelaksanaan. Yang kelima, evaluasi. Dan yang terakhir, penyusunan laporan akhir aktualisasi. Adapun untuk matriks rancangan kegiatan, yang pertama untuk kegiatan persiapan, adapun tahapannya konsultasi dengan mentor, kemudian yang kedua koordinasi dengan rekan guru, kemudian yang ketiga menganalisis masalah. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu di perencanaan, yang pertama menyusun asesmen, kemudian yang kedua menyusun daftar tugas dan tenggat waktu, yang ketiga membuat daftar cek pengumpulan tugas, yang keempat menyusun kriteria apresiasi, yang kelima menentukan konsekuensi, dan yang terakhir membuat papan apresiasi. Selanjutnya untuk tahapan yang ketiga melakukan sosialisasi program, dilanjutkan kegiatan yang keempat yaitu pelaksanaan penerapan. Adapun tahapan kegiatannya melakukan penilaian atau asesmen, melibatkan siswa, kemudian menerapkan apresiasi dan konsekuensi, yang terakhir melakukan pemantauan. Adapun tahapan yang kelima terkait evaluasi, yang pertama merekap data, yang kedua menganalisis data, yang ketiga mengevaluasi diri, yang keempat melakukan refleksi dengan rekan guru atau siswa, yang kelima berkonsultasi dengan mentor, yang keenam menyusun tindak lanjut. Yang terakhir yaitu penyusunan laporan akhir atau aktualisasi. Tahapan yang pertama mengumpulkan seluruh bukti kegiatan, kemudian yang kedua menyusun laporan aktualisasi, yang terakhir melakukan presentasi. Adapun kendala dan antisipasi dalam setiap tahapan tentunya ada beberapa. Yang pertama terkait persiapan konsultasi, rekan guru memiliki pendapat yang berbeda-beda sehingga sudah mencapai kesepakatan bisa diantisipasi dengan menyampaikan tujuan koordinasi. Kemudian untuk di tahap perencanaan, kendalanya mungkin akan memakan waktu untuk menyiapkan format bagi banyak kelas. Antisipasi yang saya lakukan membuat format standar, bisa berupa Excel atau Google Sheet. Karena keterbatasan waktu, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Okita Maya sudah menyampaikan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Mentor untuk memberikan penguatan. Waktunya 3 menit. Kepada mentor kami persilakan. Ya, monggo Bu Ana. Silakan Bu. Kok belum terdengar ya mic-nya? Mungkin agak lebih dekat. Bu Okita bisa dibantu. Oke, Pak. Sudah di Kita enggak dapat images. Ya, ya, monggo. Saya ulangin deh, Bapak. Ya, yang satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ana Rusmiati Trilima SAG, Guru Quran Hadis Man 1 Sleman. Sebagai mentor dari Saudari Okita Maya Aisyah SPD. Saya sangat menyetujui dan mendukung penuh rancangan aktualisasi Saudari Okita Maya Aisyah dengan judul Meningkatkan Disiplin Belajar Siswa dalam Pengumpulan Tugas melalui pendekatan apresiasi dan konsekuensi pada pembelajaran Quran Hadis di Man 1 Sleman. Judul yang Saudari Okita Maya Aisyah ambil sangat berguna bagi peningkatan disiplin belajar para murid. Semoga tidak ada lagi siswa yang enggan atau malas seperti yang tadi didapatkan pertama kali oleh Saudara Okita Maya ya ketika rapat guru. Untuk anak-anak itu bisa rajin mengumpulkan tugas dan dengan kesadaran sendiri para siswa akan rajin mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan para guru. Dan proses penilaian siswa bisa semakin lancar sehingga anak-anak bisa tuntas dengan nilai yang sangat memuaskan. Harapan saya, karena penelitian ini sangat bermanfaat, semoga segera terselesaikan. waktunya sudah habis, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, pas sekali nih Bu Mentor menyampaikan penguatan. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Penguji, Bapak Ahmad Subhan untuk tanya jawab, memberikan saran, masukan, dan komentar. Waktunya 7 menit, silakan. Terima kasih Bapak Rois selaku coach, moderator, Ibu Ana Rusmiati selaku mentor, dan Saudari Okita. Yang pertama, terkait isu yang Saudari angkat, apakah terkait atau masuk ranah manajemen ASN ataukah Smart ASN, Mbak Okita? Jadi Bapak mohon izin untuk menjawab. Untuk isu yang saya angkat ini lebih fokus ke manajemen ASN. Manajemen ASN ya, baik. Kemudian yang kedua, bagaimana cara saudara melaksanakan kegiatan yang nomor 2? Kegiatan yang nomor 2 yang menunjukkan salah satu nilai dasar PNS. Coba dilihat. Baik Bapak. Untuk
Yang nomor 2 ini kan tentang perencanaan, J. Ya. Terkait tahapan perencanaan ini, tentunya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS, yaitu di semua tahapan ini mencakup, Pak. Karena untuk menyusun asesmen, kemudian menyusun daftar tugas, dan lain sebagainya, ini membutuhkan kompetensi. Yang mana salah satu nilai dasar PNS yaitu berakhlak, masuk ke akhlak kompeten, seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir, apakah dalam melaksanakan kegiatan saudari melibatkan pihak lain? Dalam pelaksanaan, untuk melaksanakan ini nanti, aktualisasi ini, tentunya saya banyak melibatkan banyak pihak, Pak. Salah satunya konsultasi dengan mentor, kemudian saya sebelum aktualisasi sampai nanti dengan aktualisasi memintarkan guru yang satu rumpun untuk berdiskusi terkait aktualisasi yang saya laksanakan. Oke, coba lihat di bahan tayang. Nomor 3, output yang pertama. Siswa paham program. Bentuknya seperti apa? Kegiatan nomor 3, output yang Hmm, pertama. Nggih, Siswa terkait ini ya, paham Pak. program ya. Bentuknya apa? Wujud barangnya apa? Ya. Kalau saya tanya, Hmm, siswa paham program. Lah buktinya mana? Panjenengan hmm. menjawab apa? Oh, nggih, Pak. Berarti ini saya ada kesalahan terkait output hasilnya, nggih, Pak. Mungkin untuk siswa paham program ini nanti output hasilnya adalah dari dokumentasi hasil tanya jawab siswa Nah, ketika tulis. sosialisasi. Tulis ya. Siap. Ya, oke. Nah, saran saya yang pertama, saya melihat di kegiatan nomor 3 ini, kolom yang nomor 5 hanya satu agenda berakhlaknya ya, hanya satu. Hmm. Sebetulnya kalau digali setiap kegiatan itu, kalau diperdalam, setiap kegiatan itu tujuannya adalah meningkatkan pelayanan. Hmm. Jadi kalau digali, setiap kegiatan ada nilai berorientasi layanan. Nah, oleh karena itu saran saya, Pak Jenengan tambah lagi, tidak hanya satu atau dua, tambah yang belum ada berorientasi layanan, bisa ditambah berorientasi layanan di setiap kegiatan. Yang satu, yang baru satu kegiatan, baru satu nilai berakhlak ya, kegiatan nomor 3, tambah lagi. Tidak hanya satu atau dua gitu ya. Itu saran saya yang pertama. Kemudian saran saya yang kedua, kalau melibatkan pihak lain, sebagai legal standing, Ibu atau Saudari Okita melaksanakan rancangan aktualisasi, minta kepada mentor atau atasan untuk membuatkan surat Yes. tugas atau perintah pelaksanaan rancangan aktualisasi. Sehingga langkah Saudari Okita itu punya legal standing, punya dasar hukum. Itu ya. Baik, terima kasih. Selamat melaksanakan rancangan aktualisasi. Saya kembalikan kepada moderator, Bapak Roy. Silakan, Pak. Terima Yes, kasih matur nuwun. Bapak Penguji sudah melakukan tanya jawab dan menyampaikan saran serta masukannya. Nanti agar segera ditindaklanjuti ya Bu Okita Maya untuk perbaikan dan penyempurnaan dari RA-nya Bu Okita. Jih, baik, Terima Pak. kasih dan kepada Ibu Mentor juga saya ucapkan terima kasih dapat meninggalkan ruang Zoom ini juga untuk melanjutkan aktivitas. Selanjutnya ini apa ke Bu Asti atau ke yang Ke nomor saya, Pak. 3? Insya Allah sudah siap. Oke. Bu Asti sudah siap nggih? Baik, kalau sudah siap saya mulai ya start untuk waktunya presentasi 5 menit. Silakan Bu Asti.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Subhan SHI MSI selaku penguji kegiatan seminar rancangan aktualisasi. Yang saya hormati Bapak Rois Mustafa SEM ISIDEP selaku coach dalam pembuatan rancangan aktualisasi. Dan yang saya hormati Bapak C. Kusnan SAG MPD selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Boyolali sekaligus mentor dalam pembuatan rancangan aktualisasi ini. Perkenalkan, nama saya Prahasti Sintiadianti, peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 21 dari kelompok 3 Formasi Guru Ahli Pertama IPA di Satuan Kerja MTS Negeri 9 Boyolali. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya yang dibimbing oleh Coach Bapak Rois dan mentor Bapak Kusnan dengan judul rancangan aktualisasi